Saya habiskan tahu hari ini. Saya baca dalam kitab Matius. Nah ini. Matius 10 ayat 8. Nih, mulai dari 7. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Nandar kau lihat ini. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itulah berikan pula dengan cuma-cuma. Nandar, Roh Kudus itu akan diterima oleh murid-murid Yesus. Roh Kudus sudah diberikan kepada murid-murid Yesus. Nah, sekarang Petrus, semua murid Yesus diperintahkan sudah menerima Roh Kudus dan menyembuhkan orang sakit, bangkitkanlah orang mati. Nih, Petrus di Kisah Rasul ini. Di Kisah Rasul 9 ayat yang ke 40. Dari 39 aja. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis. Mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih kecil. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Nah, pertanyaannya, Petrus murid Yesus diberikan kuasa oleh murid. Tadi jawabannya sudah ya, di dalam Yohanes 14 tadi ayat 26 itu, dan Yohanes 20 ayat 22. Petrus bisa membangkitkan orang mati karena ada kuasa Roh Kudus. Pertanyaannya, ini, kalau Roh Kudus adalah Nabi Muhammad, tunjukkan saya satu saja Nabi Muhammad melalui kuasa Roh Kudus membangkitkan orang mati seperti Petrus. Silakan. Oke, baik. Open dengan Bom. Ini saya sapa dulu Gurunda Juma ya. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih turun, kalau enggak saya keluar. Ini buronan saya ini. Kau ketemu saya di YouTube. Kasih turun. Buronan saya ini, temanya bagus. Ini orang mulut lebar. Dinda Yonatan minta izin, antum moderator. Saya cari koi, jangan. Ini moderator ya. Satu. Iya. Kenapa jadi pocong? Kenapa jadi pocong? Kenapa murid saya ini lari? Kenapa murid saya ini lari? Kenapa lari? Kita diskusi H2H, janji loh. Iya, kita berdua sekarang. Adik saya ini moderator. Ya, ayo, jangan garuk kepala, jangan keringat dingin, jangan. Santai duduk, atur napas, jangan santai ya. Baik, saya moderator Pak Bom ya. Atur timer 33 menit. 33 menit Pak. Iya. Nah, ini kan 3 menit. Mulai panas, dia gelisah. Malaikat maut datang. Turun. Malaikat mautnya datang. Coba. Malaikat maut. Saya bicara ya. Pak Bom nantang kan? Iya. Nantang debat saya bicara ya. Mulai keringat dingin. Iya. Keringat dingin. Aduh, malaikat maut datang. Dan Satam diam dulu. Mulai masuk. Udah tenang. Santai aja. Duduk yang tenang. Kamu dengan saya pakai timer, oke? Saya moderator. Tema yang kamu paling kuasai, Bom. Yang paling kamu kuasai di gereja. Apa tuh? Bible. Apa materi yang paling kau kuasai? Ya, tulang sulbi atau apa? Kau dengan saya. Jangan kabur, oke? Saya moderatori ya, Pak Bom. Saya mau perlihatkan ke jemaat-jemaatmu Bom itu. Boleh saya bicara? Bom itu di hadapan Bang Suma, ya jemaat minggu pun tidak lolos dia. Kalau di jemaat kamu hebat Bible, depan saya Bom, kamu itu siswa. Oke, itu pun kalau lulus. Oke. Sekarang saya pakai timer ya. 3 menit. Oke. Nandar keok ya.
Nandar sudah keok ya? Belum. Alah, besar mulut. Sudah keok. Besar mulut. Udah keok. Besar mulut. Teman-teman, Nandar keok. Udah nggak bisa jawab. Besar mulut. Saya ya. Besar mulut. Oke, Temar. Oke, saya bicara. Saya lanjutkan berarti tema yang tadi, Dek. Tema yang tadi. Tema yang tadi ya, 3 menit ya, 3 menit ya. 3 menit. Ini Pak Bom, aku kasih tema ya, timer ya. Kita berdua aja. Sungguh saya bicara dulu. Kita lanjut. Saya dulu ya. Saya topik. Enggak, saya dulu. Saya dulu kan kamu sudah tadi. Iya, kamu sudah petantang petenteng tadi kan Nandar yang bicara. Saya dan Nandar loh. Gimana sih? Aduh, ini enggak bagus. Kan sekarang gilirannya Dinda Nandar, berarti saya yang wakili. Gak usah, saya dulu. Loh, kenapa takut ya? Kenapa 2 double waktunya? Iya, siap. 3 menit ya. Takut Pak Bom jangan kabur. Iya, Pak Bom jangan kabur. Jangan kabur. Saya datang ke sini lawan Nandar. Kenapa semua yang lain? Loh, karena kau nantang saya di mana-mana. Saya telepon kamu blokir. Nomor saya 2 kamu blokir. Mumpung kamu ada di sini, daripada kamu kabur lagi. Teman-teman, Nandar sudah keok ya. Ada besar mulut. Ya. Kabur. Aduh, Masya Allah. Oke. Adindaku, saya minta maaf ya. Iya, nggak apa-apa Guru Nda. Saya sama saya Suma. Boleh. Saya double kasih timer ya. juga ini. Iya. Gimana Moja? Berani sama Guru Nda Juma? Ini juga nantang saya. Roh Kudus ya, kita bahas ya. Temanya Roh Kudus ya. Roh Kudus. Iya. Oke, silakan. Baik. Oke. Gimana? Baik, saya moderator ya. Mohon maaf Guru Nda ya, saya belum lihat tadi permintaan, jadi saya baru lihat komentar gitu. Bang Juma naikin. Oke, kita mulai 3 menit ya. Dan apa kan? Dirimu yang adalah guru saya jadi moderator. Allahu Akbar. Beliau ini, teman-teman, beliau ini adik saya. Beliau yang ngajarin saya Ibrani sikit-sikit, Masya Allah. Oke, saya bisa mulai. Roh Kudus di Islam atau adanya di Kristen? Iya. Siap. Sabar ya teman-teman YouTube. TikTokan aja. Sabar ya. Gangguan koneksi. Terserah. Takut aja. Oke, timer. Terserah. Oke, berapa? Buat besar mulut. 3 menit. Oke ya, saya atur waktunya. Oke, silakan Mujad. Belum? Udah belum? Kalau belum ya saya atur lagi waktunya. Sebentar. Gimana ya cara mengatur lagi ya? Jam, timer. Oh, masih jalan ini. Oke. Gimana? Udah mulai belum? Cuma duluan. Oh, Bang Juma duluan. Baik, Guru Nda Juma. Guru Nda Juma silakan duluan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Al-Quranul Karim menerangkan Qul nazzalahu ruhul kudus. Jadi di Al-Quran original teksnya jelas menyebutkan Ruhul Kudus. Mir rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Katakanlah Roh Kudus menuzulkan Al-Quran itu, membawa Al-Quran itu dari Allah dengan kebenaran, untuk meneguhkan hati orang yang beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah.
Jadi Roh Kudus datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan manusia segala aspek yang menjadi pembimbing kehidupan manusia, yang dibutuhkan manusia, tentang tauhid, tentang akidah, tentang muamalah, tentang akhlak. Itulah yang dibawa oleh Roh Kudus. Hukum-hukum, keadilan, penginsapan manusia terhadap dosa-dosa. Ini dijabarkan kemudian di dalam cakupan isi Al-Quranul Karim. Roh Kudus tertulis dengan indah. Lalu kemudian di dalam Al-Quran juga diterangkan, wa katsalika auhayna ilaika ruhan. Lagi-lagi ruh. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau wahai Nabi Muhammad melalui ruh tersebut mengajarkan benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Jadi Roh Kudus datang membawa Al-Quran untuk sebagai petunjuk membimbing manusia kepada jalan kebenaran, kepada seluruh kebenaran. Nah, ini jelas di Islam. Roh Kudus itu adalah yang membawa Al-Quranul Karim ke atas muka bumi ini, yaitu malaikat Jibril. Nah, Anda harus bertanggungjawabkan, kata Roh Kudus ada di dalam kitab Anda itu asalnya dari mana? Karena saya bertahun mengatakan Roh Kudus di Kristen itu hanya mengambil dari Al-Quran. Karena di Roh Kudus di Kristen itu sebenarnya nggak ada. Cuman ngambil-ngambil di Islam saja. Qul nazzalahu ruhul Qudus. Jelas di sini ada Roh Kudus disebutkan. Tidak ada di dalam ajaran Kristen dalam original teksnya. Hanya ngambil dari Al-Quran untuk plagiat, nyamar-nyamar. Silakan. Oke, kitab Roh Kudus. Dan yang pertama saya mau katakan bahwa penulisan Alkitab sudah komplit sebelum lahirnya Nabi Anda. Itu yang pertama dulu. Jadi siapa yang tiru siapa ya, kita cari kebenaran di sini. Dalam kitab Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Bahasa aslinya Ruach HaKodes. Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Pertanyaannya, jika Roh Kudus adalah Jibril seperti yang dimaksud Gurunda Sumba, apakah Jibril diutus dalam nama Yesus? Lah otomatis tidak. Bukan hanya dari zaman Yesus, bahkan dalam zaman perjanjian lama oleh Yahweh telah mengatakan nama Roh Kudus. Ayatnya di mana? Kita buka dalam kitab Yesaya. Dalam kitab Yesaya ayat 6, pasal 63 ayatnya yang ke-10. Di pause dulu nanti. Aku pakai manual nih bentar. Yesaya 63. Dijalankan Yesaya 63 ayat ke-10. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu, di manakah dia yang membawa mereka naik dan sebagainya ini. Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya di dalam hati mereka. Di dalam perjanjian lama juga dikatakan bahwa pekerjaan Roh Kudus itu apa? Ditaruh dalam hati manusia. Sejak kapan Jibril ada dalam hati manusia? Jedor, kan? Lalu kalau Anda mengatakan Alkitab meniru Al-Quran, begini semua. Dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani yang tadi Yohanes 14, itu kan Ruach HaKodes. Ya kalau kau bilang mau mengikuti Al-Quran, kau sana ini ke KBBI. Kenapa KBBI menerjemahkan Ruach itu adalah Roh, Kodes, Kados adalah Kudus. Yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Roh Kudus.
Dan ini sudah tertulis dalam kitab kami jauh sebelum ibu dan ayah dari Nabi Anda berpikiran untuk membuat Nabi Anda. Nah itu sangat jelas ya. Waktu saya tinggal berapa Nandar? Jadi pekerjaan Roh Kudus seperti yang tadi Nandar katakan bahwa itu adalah Muhammad lah, penghibur adalah Muhammad, Bang Suma mengatakan itu adalah Jibril. Ya itu nggak tahu menurut Al-Quran Roh Kudus yang mana. Tetapi kalau menurut Alkitab telah jelas bahwa Roh Kudus adalah penghibur yang diberikan Tuhan bekerja di dalam mana? Dalam hati manusia. Roh Kudusnya ke dalam hati mereka. Oke jelas ya. Silakan. Ini masuk si siapa pertanyaan-pertanyaan atau gimana? Silakan. Sekarang Gurunda Juma ketika berbicara saya mulai timernya. Silakan Gurunda Juma. Baik. Jadi di Yohanes 14 data yang kamu ambil itu tidak ada kata Roh Kudus di situ. Satu. Dari mana datanya? Ruach HaKodesh, bahasa Ibrani. Yang saya minta kitabmu, bukan kitabnya Yahudi. Karena kalau Anda merujuk kepada kitabnya Yahudi, Anda kebablasan di sana nanti. Kenapa saya katakan kebablasan? Karena Roh Kudus di kitabnya Yahudi, Ruach HaKodesh, itu bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Oke? Contoh, saya kasih data. Ya. Mazmur 51. Jangan membuang aku di hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Rohmu yang kudus. Nah kalau Roh Kudus, Yesaya 63 nomor 10, tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka, bukan Tuhan. Oke, Yesaya 63 nomor 11. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia membawa mereka naik laut bersama-sama dengan menggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka? Roh Kudus bukan Tuhan. Daniel 4 nomor 8. Jelas sekali bahwasanya dewa-dewa juga memiliki Roh Kudus. Oke? Jadi tidak ada di kitabnya orang Yahudi Roh Kudus itu Tuhan, gak ada. Itu satu. Berarti karena Roh Kudus dianggap Tuhan, Kristen harus mempertanggungjawabkan dari mana Roh Kudus yang adalah Tuhan itu diambil. Kitabnya Yahudi tidak ada Roh Kudus itu Tuhan, gak ada. Roh Kudus hanya diambil oleh Kristen dari Al-Quran. Nah, Anda menunjukkan Yohanes, saya jadi sedih. Yohanes 14 tidak ada Roh Kudus di situ. Hanya dikatakan pneuma, roh. Mana Roh Kudusnya mana? Mana? Roh kebenaran bukan kudus, dia alisteis dalam bahasa Yunani. Berarti yang ada adalah pneuma alisteis, roh kebenaran. Nah Roh Kudusnya mana? Mana tunjukkan Roh Kudusnya? Itu aja dulu selesaikan, supaya Kristen ini tahu bahwa agama itu agama tipu-tipu. Kristen agama tanpa menipu nggak bisa bergerak. Itu Kristen. Saya katakan Yohanes 14 pneuma alisteis, roh kebenaran. Mana Roh Kudusnya? Dari mana kalian ambil Roh Kudus? Oh, dari bahasa Ibrani. Di mana Ibrani kitabnya Yahudi menyebut Roh Kudus adalah Tuhan? Di mana? Yang ada dewa-dewa punya Roh Kudus. Bagaimana? Gimana? Masih mau nipu? Jadi saudara tidak akan pernah bisa mengajarkan Roh Kudus di hadapan umat Islam, karena Roh Kudus itu hanya ada di Islam. Ruach HaKodesh bagi orang Yahudi itu bukan Tuhan. Oke? Tetapi unsur yang digunakan Tuhan untuk menyelamatkan atau mengilhami atau mewahyukan sesuatu kepada orang di mana dia diutus. Paham itu ya? Saya sudah menunjukkan data-datanya. Bagaimana kemudian di dalam Mazmur, Yesaya dan seterusnya, Roh Kudus itu hanyalah makhluk utusan Tuhan. Dan ingat, waktu habis, Gurunda. Baik. Mohon maaf, 3 menit sudah berlalu. Sekarang Mujad kalau berstatement tolong lampirkan data ya. Karena saya lihat di dalam original teks Yunani tidak ada kata Ruach HaKodesh. Silakan Mujad. Oke, saya akan buka kebohongan Nandar dan teks Yunani tidak ada Roh Kudus. Pneuma tu hagion. Oke, saya bantah dulu. Yang pertama, cuma mengatakan kenapa kau ambil kitab orang Israel, kitab bangsa Yahudi. Dalam Lukas 24 ayat 44, Yesus berkata dengan sangat jelas. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa semua
bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku Yesus dalam kitab Taurat Musa, dalam kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Jadi kitab-kitab itu berisikan nubuatan-nubuatan tentang Tuhan kami yang adalah pasti kitab kami juga. Lalu tadi Anda mengatakan dalam Yesaya itu bahwa Roh Kudus bukan Tuhan, adalah ciptaan. Kita lihat apa yang dikatakan Nabi Musa dalam Kejadian 6. Kitab Kejadian 6, nih saya karungin kau nih semua. Kitab Kejadian 6 ayatnya yang ketiga bunyinya begini, teman-teman perhatikan ya. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Tadi dalam Yesaya dikatakan roh Tuhan yang tinggal di dalam manusia adalah apa? Adalah Roh Kudus. Dan kalau kita baca dalam Yohanes 14, Yohanes 16, ya pekerjaan Roh Kudus itu tinggal dalam diri manusia dan dikatakan itu rohnya Tuhan. Rohnya Tuhan di dalam kekristenan itu bukan Anda Tuhan yang zat. Roh Tuhan dalam kekristenan adalah kehidupan dari Tuhan itu sendiri, berada dalam diri Tuhan itu sendiri. Jadi jangan Anda maksa Tuhan yang adalah Tritunggal dalam Alkitab itu merujuk kepada Tuhan zat di kitab Anda. Lalu Anda mengatakan Roh Kudus itu adalah utusan, loh kan salah. Jadi dari semua kitab-kitab dari kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian sampai Perjanjian Baru tidak ada yang mengatakan Roh Kudus adalah ciptaan atau utusan. Tetap jelas adalah Roh Tuhan itu sendiri yang Tuhan berikan keluar dari dalam diri Tuhan, masuk bekerja di dalam apa? Hati-hati manusia. Dalam Yeremia 31 ayat 31 dikatakan itulah perjanjian yang baru. Nah, jadi sangat jelas bahwa Suma ini kan hanya berbohong. Oh, tidak ada kata cuma pneuma. Lalu pneuma tuhagion itu apa? Itu kan pernah saya karungin nandar narasi Roh Kudus dalam kitab Yunani, dalam bahasa Yunani di kitab Perjanjian Baru. Ya, waktu saya sudah mau habis, saya buka datanya, silakan semua bernarasi. Saya akan bukakan datanya habis ini, saya ambil di flash yang satu lagi biar kita buktikan siapa yang berbohong di sini. Silakan. Iya, jadi nggak ada ditunjukkan bahwa di dalam kitabnya orang Kristen itu ada Roh Kudus, nggak ada. Hanya dirampok dari Al-Quran. Jadi Kristen sekali lagi kalau nggak nipu nggak menyebar dia, kalau nggak nipu. Karena memang dalam Filipi 1:18 ya Kristen harus menjalankan misi mengajarkan menyembah kepada manusia dengan cara tepu-tepu. Itu Kristen. Itu jelas. Itu adalah perintah di dalam kitabnya. Kemudian dia mengatakan Lukas 24 nomor 44. Ini kuburan buat Kristen. Ketika di situ diterangkan ada tertulis tentang aku di Taurat. Ini tidak ada di Taurat. Sampai giginya saudara Mossad ini pindah di jidat, tidak akan pernah dia temukan di dalam Taurat ada Yesus mati dan bangkit pada hari ketiga. Kebohongan yang kedua. Ini kuburan. Ini kuburan untuk Kristen penyembah manusia. Ya, Lukas 24 nomor 44 Anda mengatakan ada tertulis tentang aku di Taurat. Pembohong. Saatnya Anda sadar, pembohong, penipu. Saya katakan sama Anda 2 hari sebelum kiamat Anda tidak akan pernah menemukan di kitabnya Nabi Musa, kitabnya orang Yahudi ada Yesus mati bangkit pada hari ketiga. Kalau di kitab Kepompong mungkin Anda bisa temukan. Lalu kemudian Anda mencoba lagi mengambil kitabnya agama Yahudi, Keluaran 6 nomor 3. Ini semakin apes lagi. Karena di situ tidak dikatakan rohku, tapi dikatakan ruhi. Ruhi itu semangatku, nggak ada hubungannya dengan roh. Semangatnya Allah. Oke? Bukan roh dalam arti kata Allah itu adalah roh. Roh itu makhluk. Ketika dia mengatakan ruhi ba'adam, itu artinya semangat Allah yang ada pada diri manusia. Bukan dalam arti kata makhluk roh. Allah itu bukan roh. Lagi-lagi tidak bercerita tentang Roh Kudus. Tidak ada. Jadi Anda ketampol dengan data-data yang Anda sajikan. Ingat, ketika Anda menjilat kitabnya orang Yahudi, kitabnya orang Yahudi tidak pernah mengatakan roh Tuhan itu adalah roh, Roh Kudus itu adalah Tuhan. Tidak ada. Anda keteteran di situ. Kitabnya orang Yahudi tidak mengatakan Tuhan itu adalah Roh Kudus itu adalah Tuhan. Dan di dalam kitab Anda Perjanjian Baru tidak ada diterangkan bahwa Roh Kudus itu apa gitu. Nggak ada. Nggak ada. Jangan Anda ngemis-ngemis kitabnya orang Yahudi tapi Anda salah artikan. Nggak ada. Sekali lagi saya katakan, tidak ada Roh Kudus di Kristen. Nggak ada. Roh halus ada, atau hantu halus ada.
Hantu suci lah, ya, levelnya paling tinggi. Hantu suci ada di Kristen, hantu suci. Tapi Roh Kudus tak ada. Tak ada. Sampai kuda sekolah sampai S1 tidak akan pernah Anda bisa temukan itu. Ya, pelajari lagi agama Anda yang suka tepu-tepu mengambil Roh Kudus dari Al-Quran. Roh Kudus tidak ada di Kristen, yang ada hantu suci. Ya, Holy Ghost, hantu suci. Demikian. Oke ya, saya sudah buka data bahasa Yunani dan Perjanjian Baru. Kita lihat kebohongan Suma dan kawan-kawan terbongkar, guys. Dalam Markus 3 ayat 29, dalam bahasa Yunaninya jelas ya. Pneuma tu hagion. Artinya apa? Roh Kudus. Jelas? Jelas. Dalam Matius 12 ayat 31, kita lihat lagi. Bahasa Yunaninya ini nih. Dalam Lukas 12 ayat 10. Jadi artinya kan Suma ini kan yang berbohong ini kan si Suma dan kawan-kawan. Teman-teman di live chat bisa cek sendiri di Bible Hub kata atau translate aja Yunani ke Indonesia. Pneumatu hagion yang tertulis dalam Perjanjian Baru itu terjemahannya apa? Roh Kudus, bukan rohnya Suma. Lalu Suma mengatakan dalam Kejadian 6 ayat 3 itu dikatakan spirit, semangat. Suma, spirit itu diterjemahkan semangat dan juga roh. Kau buka KJV, kau buka negara-negara lain yang menerjemahkan dengan lembaga negara-negara mereka pun, mereka menerjemahkan dengan Roh Kudus, bukan spirit yang kudus. Jadi yang berbohong siapa? Semua negara ini berbohong dan hanya Suma yang tidak berbohong. Kan hancur. Suma mengatakan para orang-orang hebat di luar negeri sana yang menciptakan roket pergi ke bulan, mereka salah menerjemahkan, guys. Nah, jadi yang berbohong siapa, guys? Lalu jelas bahwa kau buka dari saya tidak mau lari ke Yesus yang tadi ya, karena Suma ini kan seperti katak emang suka lompat-lompat. Jadi fokus ke Roh Kudus. Jangan fokus ke nubuatan dulu. Kalau fokus ke nubuatan, ntar malam kita bikin tema itu. Jadi kita fokus ke Roh Kudus. Jelas bahwa di dalam Al-Quran tidak ada pekerjaan Jibril atau dikatakan Roh Kudus yang sama dengan Tuhannya Musa. Gak tahu Musa di Al-Quran itu Musa dari mana, saya bingung. Karena jelas dalam Yesaya tadi saya bukakan, dalam Kejadian, mau kau buka dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu yang mencatat cara kerja Roh Kudus, tetap cara kerjanya Roh Kudus gimana? Ya, tetap mendiam dalam hati manusia, bekerja dalam hati manusia, bukan datang di hadapan Suma ikro. Aku nggak bisa Suma ikro. Itu bukan pekerjaan Roh Kudus dalam Alkitab, Zuma. Jadi kalau Anda mau mengait-ngaitkan bahwa Roh Kudus adalah Jibril, wah tidur Anda terlalu miring, Bang. Itu menurut saya. Jadi jelas ayat-ayat yang saya berikan itu semua bantah dengan congor. Jelas dalam Perjanjian Baru tertulis Pneumatu hagion, semua bantah bilang saya menipu loh. Siapa yang tipu, teman-teman? Yang 2,9K 3K ini dicek aja sendiri. Mossad Alifuru yang nipu atau Bang Suma yang nipu. Oke ya. Jadi mau kau ngemis-ngemis Jibril, apapun dalam Alkitab tidak ada Suma. Gak bakal ada dan tidak akan pernah ada. Kecuali yang jelek-jelek pasti ada. Oke ya. Waktu kau habis silakan Suma. Oke. Jadi teman-teman sekalian, saudara siapa namanya? Mossad ini mencoba untuk mengikuti cara lain menipu ya. Markus 3:29 itu tidak ada kata kudus di situ. Ya, yang ada adalah kamu katakan tadi apa? Hagios. Ketika hagios itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, apa artinya? Apa artinya? Suci. Berarti terjemahan yang sebenarnya adalah Roh Suci. Roh Kudus itu nama. Kenapa harus diterjemahkan? Di Al-Quran itu hanya ada nama, yaitu Roh Kudus. Bukan kemudian diterjemahkan. Itu adalah nama. Kenapa nama orang diterjemahkan? Kenapa kemudian Roh Suci Anda terjemahkan ke Roh Kudus? Gak ada hubungannya itu. Oke? Ageo itu artinya suci.
Berarti kalau mau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, apa? Apa? Roh suci. Kenapa lari ke kudus? Dari mana ambilnya kudus ini? Bukankah kitab Anda itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia? Bukankah kitab Anda itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia? Roh suci, kenapa lari ke Roh Kudus? Kudus itu bahasa Arab, kudus itu bahasa Ibrani, Kadas, Hakodes, dan seterusnya. Kenapa larinya ke bahasa Arab kitabmu? Saya dengarkan ya, saya bacakan ya. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, kok kudus? Bukankah bahasa Yunaninya jelas hagios? Terjemahkan ke Indonesia dong, roh suci. Gitu. Jangan pakai tipu-tipu. Pakai Roh Kudus larinya. Jangan ke Roh Kudus, karena Roh Kudus itu adalah malaikat. Ini roh suci ini. Nah, penggambarannya ada di kitab Yohanes 16. Ketika penghibur itu datang, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Berarti dia bukan Tuhan. Berarti tepatlah Al-Quran mengatakan Roh Kudus itu datang menyampaikan firman Tuhan. Karena demikian adanya di dalam pengajaran daripada Yesus. Apabila roh kebenaran itu datang, dia akan menyampaikan apa yang didengar, bukan dari dirinya sendiri. Berarti dia bukan Tuhan, tetapi dia penyampai itu firman. Maka jelas itu disebut Roh Kudus. Kalau di kitabmu ini Markus 3:9 itu roh suci, beda. Terjemahkan ke bahasa Indonesia, jangan ke bahasa Arab. Ya, jangan pakai tipu-tipu. Waktu habis, Silakan. Gurunda. Kamu di mute, Pojat, ngomong. Di mute. Oke, saya mengajar anak SD ya. Kudus, suci. Jadi menurut Suma, kudus ini sama sekali tak bercacat. Suci ini ada setengah yang cacat. Kudus dan suci bedanya di mana, nah, Suma? Bicara tentang kekudusan, kesucian. Jangan dulu ya. Kita mulai. Tergoncang. Jadi begini teman-teman, kan sudah saya katakan bisa dicek di Alkitab terjemahan bahasa-bahasa lain juga. Contoh KJV bahasa Inggris, kalau kalian nggak bisa bahasa Cina atau Jerman. Dan di bahasa Ibrani pun dinamakan Ruach HaKodesh, tetap merujuk kepada Roh Kudus. Jadi saya ajar kamu semua ya. Kata please itu artinya apa? Tolong. Tetapi kalau kita lihat penggunaan kalimat, kata please ini bukan hanya tolong, dia bisa berarti, bisa berubah makna menjadi apa? Silahkan. Nah, semua nggak tahu kan? Ya wajar, sekolahnya di pesantren guys. Jadi tadi semua ini kan sudah nggak bisa membantah, lalu dia berusaha membedakan kudus dan suci. Di dalam kekristenan, Roh Kudus adalah Roh Tuhan itu sendiri. Ingat ya, Roh Kudus adalah roh dari Tuhan itu sendiri. Yang namanya Tuhan pasti kudus. Yang namanya Tuhan pasti suci. Yang namanya Tuhan pasti tak bercacat. Yang namanya Tuhan pasti sempurna. Itu semua kita merujuk ke ketuhanannya, Bang Zuma. Jadi kalau Bang Zuma mau bilang bahwa kudus itu bukan suci, ya teman-teman, saya nggak tahu lagi mau ngomong gimana gitu loh. Berarti kudus ini 100% kudus, suci ini hanya 3/4 yang kudus gitu ya menurut Suma. Jadi beda. Jadi jelas bahwa itu roh Tuhan itu sendiri, itu yang namanya Tritunggal. Suma mengatakan Roh Kudus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Suma, sejak kapan jiwamu, kecerdasanmu memerintahkan kau untuk duduk, tapi tubuh kamu malah salto? Kan gak mungkin. Itu yang dinamakan dalam kekristenan Tritunggal. Anda udah paham? Kalau udah paham saya jelaskan. Jadi Allah yang transenden itu di dalam dirinya terdapat firman, logika Allah, pengetahuan Allah, kecerdasan Allah, dan juga terdapat Roh Kudus. Kehidupan dari Allah itu sendiri, karena dia adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati, bukan Allah yang batu, atau Allah yang dongeng.
Jadi jelas mau kau melompat-lompat gimana, kau tidak bisa membantah. Kau terjemahkan tadi ke bahasa Ibrani pun jadinya Ruach HaKodesh, Holy Spirit dalam bahasa Inggris. Gak bisa kau bantah. Atau semua bahasa di dunia ini salah, cuma Suma yang benar. Aneh kau Bang Suma. Baik, Silakan, Bang. terima kasih Mojat. Tetap fokus pada pembahasan ya, Mojat. Jangan buat catatan-catatan yang melenceng, please. Mohon, silahkan, jangan ya. Oke, Guru Dajuma, Iya. silahkan. Jadi hanya orang yang tidak berpendidikan yang bisa memaknai kudus itu bukan suci. Suci, kudus, kudus, suci. Betul, kamu betul. Tapi ini berbicara mengenai oknum. Di Islam itu Roh Kudus itu oknumnya ada. Sedangkan di kitabmu itu tidak ada Roh Kudus. Yang ada itu tadi Hagios, Roh Suci. Roh Suci silakan aja, siapapun yang kemudian Anda mau katakan Roh Suci, itu silakan aja. Roh Suci dengan Roh Kudus itu berbeda. Secara bahasa kalau diterjemahkan memang betul. Roh Kudus, Roh Suci, betul. Tapi ketika mengatakan Roh Kudus itu hanya tertuju kepada satu oknum, yaitu malaikat Jibril. Sedangkan Roh Kudus menurut Anda adalah Tuhan. Itu makanya kenapa saya katakan kalian merampok, mengambil kata Roh Kudus menggunakan pada tempat yang tidak sesuai. Roh Kudus itu malaikat Jibril, bukan Roh Kudus itu Tuhan. Memang kudus artinya suci, tetapi bukan berarti ketika berbicara mengenai oknumnya itu ada di tempat Anda. Roh Kudus itu malaikat Jibril, kenapa diambil lalu diterjemahkan seenak perut? Tidak ada dalam Kristen itu Roh Kudus, nggak ada. Tidak ada. Sekali lagi saya katakan, tidak ada Roh Kudus di Kristen. Yang ada adalah Roh Suci. Loh, sama aja Bang? Tidak, nggak sama. Roh Kudus dan Roh Suci itu berbeda. Roh Kudus merujuk kepada malaikat Jibril, sedangkan Roh Suci itu bisa ke siapa saja. Ke semua malaikat juga bisa. Ke semua malaikat juga bisa. Siapapun yang suci rohnya, dia Roh Suci. Tapi kalau Roh Kudus hanya ada satu, yaitu malaikat Jibril. Pahami itu. Kemudian di dalam kitabnya Anda, Yohanes 16 nomor 13, dengarkan, kalau ini Anda anggap Tuhan tidak berkata-kata. Di sana dikatakan also laleo. Apa artinya? Roh kebenaran itu tidak berkata-kata. Tidak berkata-kata dari mana? Dari, dalam Yunaninya gar, dirinya sendiri merujuk kepada heautau. Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, berarti dia bukan Tuhan. Berarti roh kebenaran yang anda anggap roh suci itu bukan Tuhan. Oke? Dia tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Sesuatu yang tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri itu bukan Tuhan, Bung. Yohanes 16:13, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Halo, kok ada Tuhan seperti kurir? Oke? Belajar lagi. Tidak ada Roh Kudus di agama Anda. Yang ada adalah habis, Guru. Pneuma Hagios, Roh Suci. Waktu habis. Oke, silakan. Terima kasih, Gurunda. Silakan, Mojat. Oke, jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa Roh Kudus adalah Roh Tuhan itu sendiri. Jadi menurut Suma, Tuhan ini dia kudus, tapi dia tidak suci. Tidak suci. Lalu Suma dari tadi sudah saya menjawab, Suma masih bilang, Roh Kudus aku tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Ini aku ajar anak SD ini. Ini lingkaran saya katakan Suma. Suma ini yang kita lihat badannya, dagingnya, badan. Di dalam diri Suma ada jiwa, ada roh. Jiwa adalah kecerdasan atau kewarasan Suma. Roh adalah daya hidup dari Suma itu sendiri. Apakah roh Suma bekerja sendiri, jiwa Suma bekerja sendiri, badan Suma bekerja sendiri? Otomatis tidak. Ini dinamakan satu hakikat. Lalu apakah badan Suma manusia, jiwa Suma bukan manusia, atau roh Suma bukan roh manusia? Roh Suma roh hewan, jiwa Suma jiwa hantu. Kan tidak mungkin, tetap jiwanya jiwa manusia, rohnya roh manusia. Di dalam iman kekristenan Allah yaitu Bapa, di dalam dirinya terdapat firman dan Roh Kudus. Apa itu firman? Hikmat Allah, kecerdasan Allah, daya cipta Allah.
Apa itu Roh Kudus? Kehidupan atau sumber hidup kekal Allah itu sendiri, karena dia Allah yang hidup, bukan batu. Ya otomatis pasti bekerja satu kehendak seperti Suma tadi. Hanya saja jiwa Suma, roh Suma, badan Suma ini terbatas keterbatasan hakikat Suma manusia. Tetapi kalau kita bawa ke Allah, firman Allah, roh Allah itu maha kuasa karena Allah itu maha kuasa Suma. Jadi mau Anda bantah bagaimana, saya kasih ayat Alkitab bolak-balik tertulis Roh Kudus. Loh, Anda bilang gak ada Roh Kudus. Yang jelas di sini kita bisa dapat kesimpulan bahwa yang Anda maksud Roh Kudus dalam kitab Anda itu bukan Roh Kudus dalam kitab kami. Ya udah, kita beda toh. Jangan Anda tinggal ngemis-ngemis dari kitab kami. Gak usah jadi pengemis, Bang Suma. Jadi jelas bahwa Tritunggal ini menjelaskan Allah yang hidup. Bukan Allah yang batu, dalam dirinya batu. Lalu tahu begitu aja, aku maha kuasa, tapi menyatakan dirinya gak mampu. Ujuk-ujuk muncul ke abad ke-7. Jadi kami gak sembah Allah seperti itu. Allah yang hidup, Allah yang berpikir, berhikmat. Dan tetap satu kehendak, jadi kehendak Bapa ya kehendak Roh Kudus ya kehendak firman. Makanya Yesus pun berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri karena satu kehendak. Ayatnya di mana? Yesaya 55 ayat 11. Firmanku yang keluar dari mulutku, ia akan melakukan segala sesuatu yang kukehendaki dan akan berhasil. Jadi memang satu kehendak, bukan berarti firman kehendak sendiri, roh kehendak sendiri, Bapa kehendak sendiri. Ini dalam kealahan. Kalau Anda mau bahas kristologi, nanti kita bahas lain, kristologi kemanusiaan Yesus. Nah, jadi jelas ya kata-kata Roh Kudus dalam Alkitab kami tidak baik, hapus. Waktu habis. Saya ingatkan kembali temanya, siapakah Roh Kudus? Punya Kristen atau punya Islam sebagaimana original teks di dalam Perjanjian Baru dan Al-Quran. Silakan Guru Najumah, lanjut. Siapa yang merampok, siapa yang menuduh, ini lucu ini. Di kitabmu kan kamu sudah nunjukkan tadi dengan percaya dirinya, pneuma, agios. Di Indonesia kan apa? Apa? Roh suci. Kenapa lari ke Roh Kudus? Kok lari ke bahasa Arab? Mossad. Mossad. Pneuma hagios atau agios. Terjemahan Indonesianya apa? Roh suci. Jadi harusnya kitabmu itu berbunyi begini. Tetapi apabila seorang menghujat roh suci, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya. Kenapa lari ke Roh Kudus? Kalau lari ke Roh Kudus, itu berarti merujuk kepada malaikat Jibril. Itu baru betul. Kalau lari ke roh suci, entah apa-apa lari roh suci itu apa. Ternyata Tuhanmu roh suci kan? Itu baru betul. Harusnya Tuhanmu roh suci. Jangan Roh Kudus. Jangan kamu ambil dari agama kami, jangan. Jadi mulai sekarang kamu belajar Bapa, Anak, dan Roh Suci. Itu. Kalau kamu lari Roh Kudus, berarti kamu lari ke malaikat Jibril. Kok bisa gitu Bang Suma? Yes, kul nazzalahu ruhul kudus. Nah sekarang tunjukkan original teks kitabmu. Kamu tunjukkan Markus 3. Apa yang tertulis di sana? Kudus? Bukan. Apa? Hagios. Apa itu? Suci. Suci dalam debu. Jadi terjemahannya adalah roh suci. Semoga kamu diberkati oleh Bapa, Anak, dan Roh Suci. Itu baru betul. Kalau kamu masih mengambil Roh Kudus, berarti kamu betul perampok, penipu. Belum sadar? Belum sadar juga. Kalau Roh Kudus di dalam Al-Quran tidak pernah diterjemahkan. Kenapa? Itu adalah nama makhluk. Masakan ada orang namanya diterjemahkan? Gak bisa. Mossad. Qul nazzalahu ruhul kudus. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, Roh Kudus menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran. Tidak diterjemahkan dia. Kenapa? Karena itu adalah nama. Masakan namanya orang diterjemahkan? Gak mungkin. Ya, jangan namanya orang diterjemahkan. Apalagi diterjemahkan salah. Nah, di dalam kitabmu disebutkan pneumahotheos. Di Indonesia kan apa artinya?
Pneuma hagios. Apa artinya? Roh suci. Jadi nggak ada hubungannya dengan Roh Kudus. Jangan nipu-nipu. Jangan nipu-nipu kamu. Gurunda. Oke, Iya, waktu habis. Terima kasih. Silakan Mujad. Sesuai dengan tema ya. Siapakah Roh Kudus? Core value-nya Kristen atau Islam? Siapa yang merampok, Kristen atau Islam? Silakan. Halo Mujad, jangan lari. Oh, loh. Open cam. Datanya mana? Iya bu, ntar data semua gak kan tampilin data, kok paksa aku tampilin data. Bang Juma udah hafal di luar kepala, kamu kan gak hafal. Ayo, jangan lari, jangan gemetar. Tadi saya lihat tangan kamu gemetar loh. Udah di framingnya. Gitu. Ayo, tadi tangan kamu sudah gemetar Mujad, kasihan aku lihatnya. Ayo. Ya. Oke, saya open cam ini. Teman-teman perhatikan. Kata hagios. Ini artinya apa? Kita lihat kebohongan semua terbongkar. Aduh, ini kamera nih gimana nih? Aduh, coba Jini please. Jangan gemetar makanya. Jangan gemetar makanya. Ya, hagios ini artinya apa, guys? Mau saya perbesar bentar. Ini artinya apa? Teman-teman bisa lihat. Kudus. Blur. Ya udah, hagios dalam Mazmur ini, kan hagios artinya apa teman-teman? Kuduslah kedustaan semua. Kudus, nih dilihat nih orang kudus lengkap loh. Makanya teman-teman jangan dengar congor para pendusta, cek sendiri aja loh. Ini sudah saya kasih Suma tadi bilang itu bukan kudus. Lalu ini apa? Ini apa guys? Aduh, dor Suma. Kau enggak, mending kau sholat aja Suma. Alasan sholat daripada kau malu sama saya. Saya kencingin kamu hari ini. Orang-orang kudus, itu banyak. Orang-orang kudus, ini tetap merujuk ke kekudusan. Dan itu adalah roh Allah itu sendiri. Sudah saya kasih Kejadian 6 ayat 3. Rohku yang berdiam dalam diri manusia. Kalau kita lihat roh yang berdiam dalam diri manusia itu apa? Oh, itu pekerjaan Roh Kudus, guys. Menurut Yesaya, menurut Yohanes 14, Yohanes 16. Lalu semua memaksa itu oknum seperti di kitab kalian yang gak nyambung. Lalu semua bilang kita nyuri. Coba lihat Alkitab abad 1. Kan? Quran abad 7. Di dalam Alkitab sudah ada tadi Roh Kudus. Masuk akal nggak teman-teman abad pertama nyuri dari abad yang ke-7 yang kita belum tahu ini bentuknya kayak gimana? Masuk akal nggak teman-teman? Kalau abad pertama mencuri dari abad ke-7. Padahal di abad pertama udah ada kata Roh Kudus. Ya semoga teman-teman ini sekolahnya di sekolah negeri ya atau swasta biar bisa paham maksudku apa. Jadi semua mau kau bilang bagaimanapun kau itu kan Mossad mendusta. No, yang dusta siapa? No, Kudus. Ini bukan Kudus teman-teman. Saya minta maaf mungkin Suma Umi. Jadi dia Zuma kalau eja du tambah S disambung suci. Itu menurut Bang Suma. Jadi mau kau lari sampai mana juga Suma kau tuh coba ngomong apapun lagi. Waktu habis Mojad, waktu habis. Ya, waktu habis. Oke, Gurunda Juma, silakan ditanggapi. Kudus itu bahasa apa, saudara Mossad? Mojad jawab dulu. Iya, waktu saya mau tanya jawab 3 menit. Mossad, kudus itu bahasa apa? Udah nggak usah terguncang, selesaikan dulu narasinya. Saya tanya dulu, kudus itu bahasa apa? Indonesia toh, mau bahasa apa? Apa? Bahasa Indonesia. Kudus bahasa Indonesia? Jadi kalau hagios itu terjemahan Indonesianya bisa murni, ya, atau suci. Itu bahasa Indonesianya. Itu kudus.
Tapi kalau dalam bahasa Quran, Roh Kudus itu bukan tidak bisa diterjemahkan. Karena itu nama orang. Roh Kudus itu sama dengan Jibril. Itu nama orang itu. Nama lain daripada Jibril adalah Roh Kudus. Nama lain daripada Roh Kudus adalah Jibril. Kudus itu bukan bahasa Indonesia. Kudus itu bahasa Arab. Oke? Paham ya? Kita mau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, berarti agios yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Agios ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya murni. Jadi roh murni atau roh suci kalau mau naik level sedikit, nggak apa-apa. Jadi Markus harusnya terjemahan yang benarnya itu adalah tetapi apabila seorang menghujat roh murni, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya. Jadi Tuhanmu itu roh murni, kayak bensin murni tanpa campuran. Oke? Ya, jadi kamu harus memahami kudus itu bahasa Quran, bukan bahasa Indonesia. Di mana pernah kamu mengatakan, ih, kamu kok hari ini kelihatan sekali wanita ini kok kudus? Wanita ini kudus. Atau bensin murni, bensin ini kudus. Jangan nipu kamu. Jangan nipu. Kau jangan menipu. Agamamu itu memang agama tipu-tipu. Kristen itu tidak berkurang kalau dia tidak pakai jurus tipu. Filipi 1 nomor 18 harus pakai acara tipu. Oke? Nah sekarang saya katakan samamu, mulai sekarang kau ganti itu. Tetapi apabila seorang menghujat roh murni, ia tidak dapat ampun selama-lamanya. Karena Roh Kudus itu adalah milik Islam. Roh Kudus itu Jibril. Sesuai dengan apa yang diterangkan Yesus dalam Yohanes 16 nomor 13, bahwa Roh Kudus akan datang tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Yang datang kepada Nabi Musa namanya Nomos, yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW namanya Jibril alaihissalam. Paham? Wahai penyembah roh murni. Lanjut. Oke teman-teman, kudus, mengkuduskan. Ini bahasa apa ya? Kamus Besar Bahasa Alien. Oh iya, Basuma, maaf, aku salah. Kudus ini bukan bahasa Indonesia. Jadi teman-teman, ini dibaca Kamus Besar Bahasa Alien, ya. Jadi ini apa? Suma, ini saya ajar kamu ya. Mungkin kamu betul sekolah di pesantren kamu nggak paham. Indonesia tuh dia tidak punya bahasa baku. Bahasa Indonesia yang kita pakai ini adalah bahasa serapan. Salah satunya Arab, ada Belanda, ada Jerman. Tetapi diserap dijadikan bahasa Indonesia yang baku. Jadi kata kudus ini tetap bahasa Indonesia. Mau kau salto 5 kali atas udara pun ini tertulis di Kamus Besar Bahasa Alien. Bahasa Indonesia. Gitu semua. Lalu di sini dalam bahasa Indonesia, kudus itu sama saja dengan suci, sama saja dengan murni. Artinya yang tadi saya katakan tak bercacat. Ini loh berarti, tadi semua mengatakan kudus itu bukan suci, bukan murni. Pak Presiden Jokowi, sebelum Anda turun menjadi presiden, saya tolong Anda mengubah KBBI. Soalnya KBBI kata si Gurunda semua itu salah. Kudus itu bukan suci, bukan murni. Lah kan hancur semua. Saya ini diskusi sama si Gurunda, saya kira si Gurunda ini hebat. Padahal Kamus Besar Bahasa Alien diejak Gurunda Sumba. Lalu kau bilang kata Suma, selama ini yang bilang Roh Kudus di Al-Quran itu siapa? Kami nggak pernah mengges-ges ada Roh Kudus di Al-Quran. Jadi dari tadi sudah saya katakan, kalau Roh Kudus dalam Al-Quranmu mau kamu sebut Jibril, ya itu terserah kamu. Yang jelas Roh Kudus di dalam Alkitab kami bukan Jibril, dan jangan kau ngemis-ngemis lagi. Gitu Suma. Jadi mau mending kau alasan sholat Suma. Kau udah malu ini kau udah sangat malu nih Suma. Serius ini Kamus Besar Bahasa Alien ini dieja nih. Kau sudah sangat malu ini Suma. Nah, jadi teman-teman lihat yang selama ini kalian katakan Gurunda, seharusnya tadi yang diskusi sama Anda itu anak sekolah minggu di gereja saya. Masa kudus kau bilang bukan suci? Dari tadi sudah saya jelaskan.
Kudus itu sama saja suci, tidak bercacat. Ya dibundi sama saja, bundi kan tak bercacat. Mau kau beda-bedakan, jadi KBBI ini salah. Pak Jokowi, tolong Pak Jokowi, kurikulum anak-anak SD tuh dibelajari bahasa Indonesia tuh baik-baik lah. Iya ya, jelas ya. Jadi mau kau salto gimana? Suma kamu ke Jumatan ya? Suma, Jumatan dulu dong. Ini udah waktu nih Bang Suma. Gitu ya, jadi jelas ya. Ini saya buka data, bukan congor. Kamus Besar Bahasa Indonesia ada kata kudus, berarti kudus bahasa Indonesia. Waktu habis, saya tanya dulu nih Bang Gunda, Bang Gurunda Juma, ini mau dilanjut atau Jumatan di sini, Jumatan. Iya, berarti closing statement ya Gurunda ya, atau gimana? Enggak, sekali lagi saya. Baik, siap ya. Iya. Sekali lagi Juma, sekali lagi, habis gitu Mojat closing, Gurunda closing ya. Baik. Karena di sini juga sudah jam 11, oke? Silakan Gurunda Juma. Saya mau tanya. Waktu saya mau tanya ini 3 menit. Saudara Mossad, kata kudus itu berasal dari bahasa apa? Kan sudah saya. Iya, sebelum disandur masuk ke bahasa Indonesia itu apa? Indonesia itu serapan bahasa. Iya, serapan Arab, dari bahasa Belanda. bahasa Arab. Kalau memang serapannya dari bahasa. Sudah ini waktu saya Mossad. Sekarang kalau bahasa Arab suci apa bahasa Arabnya? Yang nggak tahu. Tadi katanya kudus suci. Sekarang saya tanya, suci bahasa Arabnya apa? Hai, suci bahasa Arabnya. Suci bahasa Arabnya apa? Udah selesaikan waktumu dulu, nggak usah terkencang. Tadi serapan kudus. Kudus serapan dari bahasa Arab. Sekarang saya tanya, suci bahasa Arabnya apa? Jawab dong. Hei, jangan nipu-nipu kamu. Hayo. Kudus serapan dari bahasa Arab, tapi ngambilnya dari Al-Quran. Bukan dari bahasa Arab, tapi dari bahasa Quran. Kalau bahasa Arab, suci itu muqaddas. Muqaddas suci dalam bahasa Indonesia. Tapi kudus itu bahasa Quran. Itu nama malaikat Jibril. Kau jangan pamer-pamer KBBI ngambil kata kudus. Kudus itu adalah suci. Kudus diambil KBBI dari mana? Dari Al-Quran. Jadi ketika Anda meletakkan roh yang suci dalam bahasa kitab saudara, itu ngambilnya dari Quran, bukan dari bahasa Arab. Bahasa Arab suci artinya muqaddas atau muqaddas, itu suci dalam bahasa Arab. Paham? Jangan kau permalukan dirimu dengan bawa KBBI. KBBI mengambil dari Quran. Jadi kalau kamu lata, berarti kitabmu mengambil dari Quran. Bahasa original kitabmu itu jelas. Pneuma hagios, roh suci. Oke? Kalau mau diarabkan, roh muqaddas, roh muqaddas. Paham? Itu baru roh suci. Tapi kalau mengatakan roh kudus, itu larinya ke Jibril. Berapa kali saya harus ngajarin kamu? Kalau roh kudus Jibril. Kalau roh suci dalam bahasa Arabnya itu, kamu kau pinjam sucinya atau murni, dia mengatakan ruah atau ruh apa? Ruh apa? Muqaddas. Jadi Tuhanmu namanya ruh muqaddas, roh suci. Jangan ke roh kudus. Kalau roh kudus larinya ke Jibril. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya kira begitu dari saya, karena di sini sudah mulai mau azan. Ya, terima kasih. Kecuali Anda bisa membuktikan bahwa Roh Kudus ada dalam kitab Anda, baru bisa Anda nantang. Tapi ternyata tidak ada, hanya ngemis-ngemis dari kata kudus yang ada di KBBI. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Mojat, sekarang kamu closing statement ya. Sehingga jadi teman-teman yang bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar pasti bisa menilai. Nah, kalau memang semua mau pakai standar seperti itu, kata Tuhan dalam KBBI pun diserap dari kamus Alkitab. Berarti semua yang diterjemahkan Al-Quran, kata Tuhan itu harus merujuk kepada Yesus Kristus, Sang Penguasa surga dan bumi. Haleluya. Jangan standar ganda dong. Nah, gitu loh maksud saya.
Jadi kalau Anda mau oh nggak boleh pakai kata kudus, ya udah kau jangan pakai kata Tuhan di terjemahanmu juga ya kan? Itu merujuk kepada Yesus karena KBBI ambil dari kamusnya Alkitab yang berarti Tuhan di atas segala Tuhan, Lord of the Lord. Nah, jadi jelas ya teman-temannya. Mau semua bilang ya udah nggak boleh pakai kata kudus. Oke, mau kita ganti pakai kata romosak ganteng pun tetap yang dimaksud Alkitab tidak ada merujuk kepada Jibril. Mau kau ubah terjemahnya ke bahasa Indonesia, nggak usah pakai Roh Kudus, pakai Mosak ganteng. Oke, Mosak ganteng itu adalah Roh Allah menurut Alkitab yang tinggal dalam diri Allah itu sendiri, kekal bersama diri Allah. Yang jelas itu bukan kepada Jibril. Oke semua, jadi teman-teman ya, kata Roh Kudus teman-teman, daripada dengar semua kan dari tadi semua menipu, saya sudah buka KBBI, dia masih menipu, berdusta. Ya teman-teman di live chat, cek sendiri, buka Bible Hub, buka kamus, interlinear, Yunani, Inggris, Indonesia, Ibrani, tetap merujuk bukan kepada Jibril, tetapi kepada Roh Tuhan yang tinggal dalam diri manusia itu sendiri. Jadi teman-teman mulai sekarang stop ya ngemis-ngemis dari Alkitab dong. Karena nggak ada satupun yang Alkitab rujuk kepada kitab Anda. Apalagi Mahmadim kata Nandar. Lucunya Nandar ambil Mahmadim tapi nggak mau ambil Akbar. Jangan saya, nanti beda lagi cerita itu. Ya kan closing. Jadi teman-teman di bawah, oke ya, sudah jelas bahwa apa yang selama ini semua dustakan telah saya buktikan dengan data. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru terdapat hakikat kehidupan Roh Allah itu sendiri yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah Roh Kudus, dan itu bukan merujuk kepada Jibril ataupun penghibur itu Muhammad, karena dikatakan Yohanes 14 ayat 16 penghibur itu yaitu Roh Kudus. Ayat 26, Yohanes 14 ayat 26. Ya coba nanti kau sama Bapak Rohani, saya mau tantang kamu sama Bapak Rohani saya Pak Bawang, tapi kamu lawan saya aja, kamu keok-keok, muter-muter dusta-dusta. Gak kelas. Oke ya, nanti waktu saya sudah habis, jadi terima kasih atas waktunya. Bila ada salah kata, ya wajar lah. Jangan kabur dulu. Silakan dengarkan Gurunda Jumba closing. Iya, Ozan gak kabur. Oke ya, makasih. Jadi kita lihat ya teman-teman, di Gurunda, Islam silakan. Ya, di Islam kita jelas pegangan umat Islam itu qul nazzalahu ruhul kudus. Di original teks kitab kita 1400 tahun silam sudah ada kata Roh Kudus. Di Kristen, di Indonesia baru mereka mengenal kata Roh Kudus. Kenapa bisa? Karena dia ngambil dari Al-Quran. Tadi kita buktikan dia mempermalukan dirinya sendiri, mengambil kata serapan kudus. Kudus itu dari bahasa Arab katanya, padahal itu dari Quran. Bahasa Arab kalau berbicara mengenai suci itu muqaddas. Selesai kita di situ. Ya, jadi penipu ini nggak bisa kemana-mana. Kenapa orang Kristen itu kemudian mau menggunakan kata Roh Kudus? Karena mereka menyembunyikan identitas. Identitas siapa yang disembunyikan? Identitas nabi palsu. Kok bisa nabi palsu bang? Iya, jelas dalam kitabnya mereka 1 Yohanes 4 nomor 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh. Oke? Janganlah percaya kepada setiap pneuma. Saya ulang, janganlah percaya kepada setiap pneuma atau roh. Tetapi ujilah pneuma itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu. Berarti pneuma ini identik dengan nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Coba tanya kepada orang Kristen, nabi mana, roh siapa yang mengajarkan kemudian manusia menyembah kepada makhluk berkulub? Kalau bukan nabi palsu lalu siapa lagi? Barakallah adinda. Siapa yang mengajarkan? Pasti roh palsu, pasti nabi palsu. Siapa yang mengajarkan Nabi Tuhan mati terkutuk di atas tiang salib? Pasti nabi palsu. Siapa yang mengajarkan menggantikan Tuhannya Abraham menjadi manusia? Yesus. Pasti nabi palsu. Makanya mereka mengambil Roh Kudus supaya identitas pneuma palsu ini, penyesat antikristus ini hilang. Tapi nggak bisa. Selama Bang Suma, Dinda Nandar dan semua apologet Islam Indonesia masih hidup, tidak akan pernah bisa penyesat antikristus ini menjual Yesus kepada orang-orang Islam. Yesus nggak laku, karena Yesus adalah Tuhan yang dijual oleh pneuma palsu, roh-roh palsu, roh-roh penyesat, roh-roh nabi-nabi palsu. 1 Yohanes 4 nomor 1. Jadi itu nggak ada.
Itu hanya mimpi mereka aja. Itu hanya angan-angan mereka saja. Itu cara tipuan mereka saja. Kesimpulannya, tidak ada Roh Kudus di Kristen. Yang ada hanyalah roh murni. Tidak ada Roh Kudus, tapi roh murni atau roh suci atau roh mukadas. Tidak bisa. Jangan pernah biarkan penyesat-penyesat menggunakan Roh Kudus. Roh Kudus itu hanya ada di Islam. Roh Kudus hanya ada di Al-Quranul Karim. Orang-orang terdahulu tidak menggunakan kata kudus orang Arab, tapi menggunakan mukadas. Tidak bisa kita ditipu dengan penyesat-penyesat yang datang dari barat melalui penjajah. Nggak bisa. Roh Kudus hanya ada di Islam. Roh Kudus digunakan Kristen hanya untuk menutupi nabi palsu yang mengajar mereka menyembah manusia. Demikian. Terima kasih Dinda Nandar. Mohon maaf tadi si penyesat manusia tanpa anus. Gara-gara saya dia kabur. Kenapa saya muncul di sini? Karena dia menantang saya di mana-mana, tapi giliran saya muncul dia pasti kabur. Karena takut perutnya saya kempesin. Demikian, terima kasih saudara Mossad. Saya akhiri subhanakallahu bihamdi. Laskar api di bawah. Syukran. Barakallahu fi. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Tegakkan Roh Kudus adalah malaikat Jibril, bukan nabi palsu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat sekali Gurunda Juma. Teman-teman, terima kasih. Mojad alhamdulillah sudah planning dari tadi ya, tetapi Gurunda Juma di atas angin. Jangan planning. Jangan planning. Iya, jangan planning. Iya sudah ya. Mojad terima kasih ya. Jangan planning ya, Mojad ya. Gurunda Juma terima kasih. Lu mau lihat wajah ganteng gue enggak? Iya, silakan. Ayo, ditunggu. Gimana? Coba lihat. Satu. Takutnya nanti kau takutnya nanti kau ngaku jomblo. Itu nanti jangan planning. Udah, Mojad? Enggak, kamu mau ngomong apa ini? Udah selesai. Mau planning? Mau mewek? Mau planning? Jangan planning ya. Titip akun saya di sini ya, Dek. Iya, Gurunda Uwe. Iya, Gurunda Juma. Oke, sekalian tolong titip ini iklankan tentang PL. Suaranya noise Gurunda. Ya, maksud kalian nanti kalau ada teman kita Muslim, tolong dipromosikan program kita untuk penggalangan dana. Baik, Gurunda. Siap. Iya. Nanti saya promosikan. Oke, ini si Mojad sudah open saya cam, titip Gurunda. ini ya, Dek. Titip akun saya di sini ya. Baik. Tapi saya juga mau Jumatan, ini gimana Gurunda? Tetap kita live kan, tapi saya tinggal HP-nya atau gimana Gurunda? Emang ini, Dek, bersamaan waktunya dengan kita? Beda Gurunda. Saya di sini jam 11. Oh, belum berarti. Lanjut aja dulu sejam. Baik. Oke. Siap, Gurunda. Saya pamit ya. Iya, Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Api semangat terus. Barakallah. Semangat. Allahu Akbar. Terima kasih. Nah, ini teman-teman yang masih ada waktu silakan naik. Gurunda Juma tetap di sini. Cuma beliau sedang Jumatan ya. Silakan teman-teman yang mau naik, silakan. Yang masih ada kesempatan sebelum sholat Jumat silakan naik. Ada Kang Bunda Angon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Angon kemana aja ini? Saya kok nggak pernah lihat. Setiap hari sibuk nyimak Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Sehat selalu antum Ahi. Alhamdulillah sehat. Tadinya pengen menyampaikan akhirnya Jumat teman-teman beliau udah keluar. Udah nggak apa-apa yang jelas. Insya Allah ya sehat selalu. Udah waktu ya? Ya, berhubung karena Assalamualaikum warahmatullahi Jumatan sekarang. Terlah kita yang perempuan yang jaga rumah dulu sambil menunggu Bang Sumak pulang dari Jumatan. Iya, baik, siap. Assalamualaikum Kang Erwin.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, puas sekali saya lihat bom-bom kabur, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua, Bang Nandan. Waalaikumsalam. Senang banget. Karena gini Bang Nandar ya, kemarin lusa subuh itu bom-bom itu di Komalnya kan nantang-nantang itu. Saya ada videonya itu nantang-nantang itu. Nah, tak hidupin nanti. Ini nantangnya. Saya ya. record dia Bang yang pas telepon tadi Bang, saya record. Pas udah masuk dia kayak melempem gitu. Iya. Padahal saya belum menanggapi juga itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FYP aku. Siap. Nah silakan Kang Ibes kalau mau promosi tentang Palestina. PL Bang, PL. Oh ya PL, sorry. Udah itu Bang, kayak tadi itu si Mojak itu dia kan buka baju tadi ya. Itu sengaja loh itu, biar kena ya? lah Bang. Oh, saya nggak tahu itu. Sengaja kalau umpamanya orang buka baju langsung turunin dia Bang ya. Kalau ada orang yang buka baju langsung turunin. Itu sama aja dia mau biar kena report akun Abang. Tetapi ambil resiko loh dia loh, Ti. Kalau dia hanya buka open cam, walaupun buka baju, saya udah screenshot orangnya. Jadi mau jatuh ya itu gitu orangnya. Nggak apa-apa. Mungkin satu katakanlah ya akun Kang Nanar katakanlah ya di ban. Tapi insya Allah kami udah punya gambar dia gitu. Ya, gambar dia wajah dia lebih utama daripada hilang satu akun itu Kang Nanar ya. Ya, benar. Itu Bang tadi saya screenshot dia udah beresiko itu. Setahu saya Bunda, mereka itu sangat sulit untuk memperbaiki siapa wajah noise ya. Sebentar dulu. Ini siang noise siapa? Jarang Oten mau on cam kan? Ya makanya itu bagus biarin aja. Semoga Kang Nandar andaikan saja karena Bennett gara-gara ada unsur ketelanjangan ya. Nggak kelihatan banget sih. Insya Allah kita udah punya bahwa si Mojat itu seperti itu wajahnya gitu. Sedikit Bang Nandar, saya ingin membuktikan bahwasannya tantangan biar netizen tahu, Kristen tahu bahwasannya bom-bom ini kan kemarin pagi itu nantang Bang Suma dan kita semuanya. Nah ini tak hidupkan tantangannya, sekarang ini terjawab. Ternyata memang bom-bom yang nggak berani dengan Bang Suma. Nih ya, tak hidupkan biar pada dengar Kristen. Gua tantang kalian para kadrun, gua tantang lu semua, gua for kalian. Ingat ya, tolong rekam. Angkatan tolong rekam. Waspadalah. Bukan, tolong rekam. Oh, bukan. Tolong rekam. Saya tadi sudah bicara sama Valen. Dia mengatakan bahwa gurunya Estrasoro dengan HRTT akan melawan mereka diskusi di Surabaya. Saya katakan sama Valen, saya tantang kalian semua di channelnya Rudi Yohanes. Kalian tanya saya tentang Tuhan atau hantu, atau kalian dulunya Tuhan atau hantu. Saya tantang kalian bertanya sama saya Alkitab, saya akan tutup mata. Jawab Alkitab dengan tutup mata. Sebaliknya, saya tanya kalian tentang Al-Quran, kalian jawab dengan tutup mata. Berani? Saya lawan kalian 5 orang, saya for. Saya akan bicara di atas 100 ayat. Yesus adalah Tuhan. Kalian tanya saya Alkitab, saya tutup mata. Setelah itu saya buka mata, saya tanya kalian Al-Quran, kalian jawab Al-Quran dan hadis. Berani? Alkitab ada 31.102 ayat. Kalian punya kitab berapa? Cuma 6.666 dengan hadis kan? Tidak sampai 30.000. Saya akan siapkan. Sudah rekam? Tolong sebarkan ini. Saya tantang kalian, ya. Saya sudah tantang kalian berapa kali? Semua saya sudah nantang, tapi tidak berani. Ya, saya tantang kalian. Itu Manuralim. Saya tantang. Terbukti kan? Terjawab sekarang siapa yang nggak berani. Nah ini Ten, dengar kan? Yang kabur siapa, yang nggak berani siapa, terbukti hari ini. Itu Bang Nandar. Jadi kita nggak cuman ngomong saja, saya punya buktinya tantangan si bom-bom itu sarkam. Itu Bang Nandar. Nggak malu dia tadi kabur. Ada Bang Juma langsung kabur dia, Masya Allah. Bom-bom. Kan terbukti, cuman membual. Mojat ya teman-teman yang mungkin tadi membutuhkan. Cuman saya nggak dari awal menyimak. Udah diambil Kang. Ada WhatsApp aku kan. Siap.
Iya. Ya, Bom mah nggak ada ilmu. Aku aja tadi jangankan Coba gedein aja, Kang. guru Dajuma ya. Baik. Layar saya gedein dulu sebentar Guru biar Dajuma ya. teman-teman Aku aja bisa itu. Halo si Ahi, Bom. gedein dulu. Iya ya. Digedein punya saya layar saya, coba tolong sambil nanti teman-teman membutuhkan mungkin. Sambil antum bernarasi. Lanjut. Ini mojat teman-teman. Jarang-jarang loh orang Kristen yang mau membuka. Jangan flaming, jangan flaming. Ngomen tadi ucapan Kang Erwin tadi, Kang Erwin. Ya saya lihat, saya tahu lah, kita tahu lah ya. Anjing itu biasanya kalau deket dengan bosnya dia ganggang-gonggong gitu kan. Tetapi ketika dilepas talinya dia langsung nyiut gitu. Jadi aktor mereka gitu kan. Bikin kelihatan hebat. Gue dari Ingin tadi kelihatan- makan lupa kerupuknya. Ingin kelihatan kuat ya kan. Ternyata ya mereka cuman itu. Insya Allah lah, itu mah insya Allah jadi bahan tertawaan aja. Ya paling tidak dalam runtunan beberapa hari ini langsung terjawab, ternyata memang Bom hanya membuat gangguan. Ya, ngomong doang ya. Ya. Ini wajah mojat teman-teman ya. Tapi menghujat nggak sih dia kan? Dengan nyimak dari awal mas ini orang. Suaranya Bang Angon. Baik. Ini Bunda siapa ini? Siapa yang noise? Bunda Ratna noise. Kang Ibes mau promosi ini? PL silakan. Ini untuk, aduh, promosi PL ya. Iya ya. Oke, saya tinggal sebentar ya teman-teman. Kalau saya disapa nggak menjawab bukan sombong, tapi saya tinggal sebentar ya. Oke lah. Saya mau adus. Silakan bagi teman-teman yang mau ngobrol. Misi, aku mau pergi. Gua makan dari tadi sampai nasi gua habis, lupa kerupuknya. Astagfirullahaladzim.